Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas Indonesia, siswa-siswi kelas 7. Jumpa lagi di YouTube channel Ida 2802. Jangan lupa. Hey, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita untuk pertemuan hari ini adalah hakikat konstitusi. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu istilah konstitusi ini dari berbagai bahasa. Dalam bahasa Latin, yaitu constitutio atau constituere. Dalam bahasa Prancis, constituer, yang artinya membentuk. Dalam bahasa Belanda, yaitu constitutie atau grondwet, yang berarti undang-undang dasar. Dalam bahasa Jerman, yaitu Constitution atau Verfassung, yang berarti undang-undang dasar. Dalam bahasa Inggris, yaitu Constitution, yang juga berarti undang-undang dasar. Pengertian konstitusi menurut para ahli antara lain: yang pertama, menurut Strong, konstitusi adalah sekumpulan azas-azas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Konstitusi menurut Weir adalah keseluruhan sistem pemerintahan ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi menurut Miriam Budiarjo adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Dari pendapat ahli tadi, bagaimana pula pengertian konstitusi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas ini terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi dalam arti luas merupakan suatu keseluruhan dari semua ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Konstitusi dalam arti luas ini terdiri dari konstitusi tertulis, yaitu suatu konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak tertulis, yaitu suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa dokumen formal atau berdasarkan adat istiadat. Konstitusi ini biasa disebut dengan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Menurut Sri Sumantri, konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu yang terhadap hak asasi manusia dan warga negara, susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi memuat tentang organisasi negara,
hak asasi manusia, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum, dan cara perubahan konstitusi. Menurut Kurniatmanto Sutoprawiro, konstitusi berisi tentang pernyataan ideologis, pembagian kekuasaan negara, jaminan hak asasi manusia, perubahan konstitusi, dan larangan perubahan konstitusi. Tujuan dibentuknya konstitusi adalah: yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam hal ini, tanpa dibatasi kekuasaannya, penguasa bisa saja merugikan warga negaranya. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia dan menjamin hak memperoleh perlindungan hukum bagi warga negara. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara, maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi, negara tidak akan berdiri dengan kokoh. Generasi cerdas Indonesia, adakah keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi ini? Ya, konstitusi memiliki keterkaitan dengan dasar negara. Apa saja itu? Keterkaitan pada gagasan dasar, cita-cita, serta tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar suatu negara. Dalam hal ini, dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara termuat dalam konstitusi suatu negara. Baiklah Ananda, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Tetap semangat dan lakukanlah hal-hal yang positif. Terima kasih.